menjadi episode ending dari serinya. Mungkin ini menjadi pertarungan tersingkat yang pernah gue tonton di anime, karena mereka ini bertarungnya itu kurang banyak, tapi kelihatannya hasil akhirnya itu enak dan keren sih untuk dilihat mengenai proses dari Luke dalam pengembangannya untuk menciptakan sebuah senjata khusus yang digunakan untuk melawan pahlawan nantinya. Selamat datang di pembahasan anime, dan yang dibahas kali ini adalah Ansatsu Kizoku episode ke-12 yang memang kelihatan ceritanya cukup singkat tapi penuh dengan makna dari setiap adegannya yang sudah ditampilkan dari episode awal sampai ending episode ini yang cukup keren dan menarik untuk ditonton. Ditambah lagi di endingnya kita sudah bisa melihat kemunculan dari pahlawan asli yang sudah datang ke kerajaan tempat Luke tinggal, karena ya yang dilawan di sini kan baru calon pahlawan, bukan pahlawan sepenuhnya ya. Di awal episode ini kita bisa melihat bahwa ternyata si Dewi yang sudah kita lihat dengan banyak potongan-potongan kejadian di mana dia mengirim orang dari bumi ke dunia fantasi itu ternyata hanya sebuah trial di mana dia melihat bagaimana orang-orang akan bekerja dalam misi yang sudah mereka terima dari sang Dewi. Yang pada awalnya sendiri gue melihat potongan-potongan kejadian itu sebagai sebuah lelucon di mana itu hanya sebuah cerita pendek komedi mengenai predesesor atau orang-orang sebelum Luke lahir di mana mereka gagal dalam misinya dan hidup dalam keanehan dan cukup membuat Dewi pun pusing. Karena dari episode lalu kan kita bisa melihat kalau si Dewi langsung membuat sebuah sistem di mana dia menghitung ulang faktor-faktor yang berguna untuk menghasilkan perhitungan mengenai calon penerus sebuah pembunuh pahlawan nantinya, seperti apa yang akan dia inginkan. Dan di sini langsung saja dia melihat sang MC kita di sini untuk menjadi calon utama dalam misinya untuk membunuh pahlawan di dunia fantasi. Tentu saja pilihan Dewi kali ini tidak salah ya, untungnya. Setelah adegannya, kita bisa langsung melihat cerita di mana Luke langsung bertemu dengan ayahnya dia, di mana ayahnya langsung berterima kasih pada Luke karena telah menerima permintaannya dan menceritakan mengenai rencananya jika nanti pada saat rencananya sudah dilancarkan, dia akan kabur dan bertemu dengan bangsawan lain untuk membentuk pertahanan baru dalam melawan pemberontak yang sudah menyerang kerajaannya. Dan disinilah letak di mana Luke memainkan peran penting untuk menyelamatkan dia agar dibawa ke kediaman Tua Tade untuk disembunyikan dari incaran para pemberontak yang mengincarnya. Yang memang keadaan seperti ini cukup memusingkan ya, karena banyak sekali faktor-faktor dalam perang yang belum atau tidak diketahui ketika sedang merencanakan atau menjalankan rencana yang sudah matang. Seperti di sini, di saat dia disuruh oleh Luke untuk menjalankan rencananya dengan berteriak seperti mau bunuh diri dan membakar ruangannya agar menutup jejak mereka, tiba-tiba terhalang oleh sesuatu yang datang tanpa diduga-duga, yaitu adalah calon pahlawan yang sudah dibicarakan sejak episode lalu. Di mana calon pahlawan ini selain memiliki skill yang hebat, dia juga pemegang senjata suci. Karena kedatangan calon pahlawan inilah yang membuat rencana Luke jadi berantakan dengan membuat kekacauan yang lebih parah dibandingkan yang sudah direncanakan oleh Luke pada awalnya. Tapi dengan kekacauan inilah sebenarnya yang membuat rencananya semakin aman dibandingkan rencana sebelumnya yang bisa juga membahayakan nyawa dari ayahnya dia. Apalagi kedatangan calon pahlawan ini dengan meriahnya atau dengan kasarnya langsung dengan senjata sucinya yang berbentuk javelin besar yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dengan mengeluarkan panas sihir dari dalam senjatanya seperti sebuah misil kecil yang langsung saja melahap atau membunuh orang-orang yang terkena jalur lemparannya. Apalagi arah lemparannya langsung menuju tempat Luke dan dia berada. Dan dari situ saja kita bisa melihat ya bahwa senjata sucinya sendiri memiliki kesadaran untuk menyerang musuh-musuhnya sesuai perintah dari pemiliknya gitu ya seharusnya. Apalagi dianimasikan di animenya di sini pun kelihatan keren sih 3D-nya. Mungkin karena adegannya pendek gitu ya, makanya bisa bagus animasinya. Terlebih lagi ketika dia datang, Luke langsung saja membuat sebuah mortar besar yang sudah pernah dia gunakan untuk langsung menyerang ke arah si calon pahlawan dengan kontak langsung seperti bom raksasa. Tetapi sayangnya, ketika terkena serangan besar tersebut, calon pahlawan itu tidak begitu turut terluka maupun meninggal. Karena ternyata dia memiliki sebuah skill yang bukan sembarangan skill, karena dia memiliki skill Berserk yang membuat pemakainya untuk memiliki kekuatan ekstra besar dan dia bisa menyembuhkan luka-luka yang sudah diterima oleh pemakainya. Apalagi si calon pahlawan ini baru saja kan bertemu dengan seseorang yang bisa melukainya, dan hal itu membuat dirinya sangat antusias untuk melawan musuh yang baru saja dia temui.
Dimana hal ini juga membuat Luke tidak kehabisan akal dengan kekuatan yang calon pahlawan itu miliki. Karena dia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan calon pahlawan yang ada di depannya. Dan mungkin dengan senjata ini, dia bisa melawan pahlawan utama di masa depan. Baru kemungkinan ya, tapi kayaknya nggak akan semudah ini juga sih seharusnya. Nah, di selang-selang persiapan Luke untuk berduel dengan calon pahlawan ini, kita bisa melihat sebuah percakapan antara dia dengan Luke, di mana Luke ada mengeluarkan sebuah batu hitam besar yang langsung diangkat melayang dan menghilang. Dan pada saat adegannya itu, gue ada berpikir itu bom yang ditanam atau bom nuklir yang sengaja digunakan nanti pada saat Luke sedang bertarung melawan calon pahlawannya. Apalagi Luke ada menghitung sebuah waktu detik yang semakin dihitung mundur yang membuat penonton termasuk gue juga semakin beranggapan itu mungkin sebuah cooldown skill yang bisa digunakan oleh Luke atau sebuah cooldown bom waktu yang sudah ditanam oleh Luke di dalam tanah. Tapi anggapan itu salah semua ya ternyata, karena si Luke menggunakan waktu yang digunakan untuk menghitung mundur, di mana waktu itu digunakan untuk mengenai bom atau sebuah batu raksasa yang tadi dikirim dari luar angkasa menuju sasaran tepat di mana calon pahlawan itu berdiri. Di mana pada saat calon pahlawan itu sudah terkena serangannya, disitulah akhir dari pertarungannya. Dimana pertarungannya yang menjadi akhir di sini cukup singkat ya, tapi ada satu adegan yang membuat semuanya masuk akal, yaitu adalah sebuah flashback di mana senjata Luke yang itu dibuat dari semua eksperimen yang sudah dia lakukan dari awal ketika dia belajar mengenai sihir. Itu keren banget sih jadinya. Jadi semua adegannya itu nggak sia-sia semua ternyata, karena ada makna di masing-masing adegannya. Meskipun terlihat simple, tapi ada maknanya ternyata. Setelah pertarungan itulah, akhirnya Luke yang disamperin oleh dia, Luke langsung saja mencium dia di adegannya yang cukup mengejutkan. Dan itulah akhirnya tanda di mana Luke menyatakan cintanya ke dia secara tidak langsung. Lalu kita bisa melihat adegan paling ending setelah lagu ending dinyanyikan, di mana Luke sedang berbicara dengan ayah dan ibunya yang ada membicarakan mengenai status dia sekarang ini, di mana dia akan menjadi adik dari Luke karena untuk menyembunyikan dia dari dunia dan membuat dia aman dari ancaman yang menjadi rencana yang cukup bagus nantinya. Ditambah endingnya juga mengenai informasi sang pahlawan asli yang sudah datang ke kerajaan, di mana ini menjadi pertanda bahwa Raja Iblis juga sudah akan bangkit. Dan kita bisa melihat muka dari sang pahlawan yang sudah disambut oleh anggota kerajaan, yang dimana mukanya cukup muda dan polos. Tetapi jika dilihat menurut dari komiknya, pahlawannya cukup sadis juga ya ketika sedang bertarung, atau memiliki sifat yang cukup menyimpang, walaupun cuma sedikit gitu nanti sifatnya. Dan itulah cerita endingnya, dimana cukup singkat, namun apakah akan ada season 2-nya? Ya menurut gue sih ada kemungkinan season 2-nya nanti. Karena kita sudah mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah kemunculan dari sang pahlawan utamanya di sini. Dan cerita di season 2-nya akan menceritakan mengenai kehidupan Luke di akademi nantinya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi mengenai season 2-nya dalam waktu dekat ini. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode ke-12. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.